berganti setelah kematian kakek. Warisan berdarah part 2. Mobil yang kami kendarai masuk ke halaman puskesmas. Aku segera berlari keluar memanggil petugas yang ada di ruang UGD. Mas, tolong mas, ada pasien gawat darurat di mobil. Pasiennya bisa berjalan? Tanya petugas yang mungkin seumuran denganku. Gak bisa mas, ayo mas, cepat mas, tolong bawa ranjang berjalannya ya mas, seruku sekenanya. Aku tidak tahu apa sebutan yang tepat untuk benda itu. Oh, berangkar. Ya itu, damkar. Berangkar mas, bukan damkar. Cepat mas, astaga, jangan ajak saya debat sekarang, buruan, bentakku dengan suara keras. Entah apa maunya petugas ini, benar-benar lemot tak tahu situasi. Baik mas, maaf, ucapnya kemudian berlari entah kemana, yang jelas pasti sedang mengambil damkar atau apalah istilahnya itu. Aku segera menuju mobil dan mengatakan pada bule kalau petugas sedang mengambil damkar, entah bule dan yang lainnya paham atau tidak. Beberapa detik kemudian, petugas itu pun keluar dengan membawa kursi roda. Ayo mas, mari naikkan ke sini pasiennya. Astaga, sampean ini budek atau gimana sih? Kenapa kursi roda? Kan saya minta diambilkan damkar, bukan kursi roda. Petugas ini benar-benar membuatku naik darah. Sudahlah. Aku pun segera membuka pintu mobil lebar-lebar, ku gotong tubuh Pale Zaki dan ku dudukan di kursi roda. Dengan cepat, ku dorong kursi roda masuk ke ruang UGD. Namun sialnya, dua ranjang di UGD terisi semua. Seorang dokter laki-laki berusia sekitar 30 tahunan segera menghampiri dan memeriksa dengan alat yang selalu dibawa bagaikan kalung. Aku tak tahu apa itu namanya. Dia juga tampak memeriksa hembusan nafas di depan hidung dan kemudian urat nadi di tangannya. Dokter tersebut tampak menghela nafas dalam kemudian menggeleng pelan menatap kami satu persatu dengan ekspresi yang sulit dideskripsikan. Mohon maaf, beliau sudah wafat. Mendengar jawaban dari dokter, sontak bule Lasri dan kedua anaknya menangis histeris beraung-raung di dalam ruang UGD. Siapa yang tidak syok saat kehilangan orang yang sangat dicintai? Terlebih kemarin siang Pak Lezaki baik-baik saja, tapi malam harinya setelah suara dentuman di atas genting, tiba-tiba saja pamanku itu mengalami hal yang tak masuk di akal. Aku menatap Ade Bambang. Dia tampak terpaku memandang ke arah adik perempuannya yang menangis meratapi kepergian suaminya, sedangkan Bude Tuti tampak memegangi pundak bule Lastri mencoba menguatkan. Pale Yadi dan Pale Wawan juga berjongkok di samping tubuh Pale Zaki yang duduk di kursi roda. Semua orang tampak kehilangan kecuali satu, Ade Bambang. Setidaknya aku tidak melihat air mata menetes dari matanya. Itu membuat dugaan dan semua kecurigaanku padanya semakin besar. Aku harus berhati-hati. Aku harus mencari bukti. Beberapa saat setelahnya, jenazah pamanku itu pun dibawa pulang dengan menggunakan ambulans milik puskesmas. Anak dan istrinya juga Bude Tuti turut serta di dalam ambulans itu. Sementara aku duduk di bangku tengah mobil Pak Ade. Enggan rasanya duduk di depan meskipun sudah disuruh olehnya. Dalam perjalanan, aku merasakan pikiranku berkecamuk. Apakah semua yang terjadi ini adalah rencana Pak Ade? Jika iya, mengapa Pak Ade bisa setega ini? Aku terlalu awal menyimpulkan. Bagaimanapun juga ini semua hanyalah sebatas asumsi. Aku memilih diam di sepanjang perjalanan. Begitupun dengan Pak D. Hingga tanpa terasa kami sudah sampai di halaman depan rumah. Suara sirine dari ambulans yang berjalan di belakang kami meraung-raung memecah kesunyian. Para warga berhamburan keluar dengan wajah terkejut. Mereka segera berkerumun saat jenazah Pak Lezaki dikeluarkan dari mobil jenazah. Pale Wawan yang baru turun dari motor berkata padaku jika dia akan pergi ke masjid untuk menyiarkan kabar duka tersebut dengan pelantang suara. Hari itu,
Proses pemakaman almarhum pun rampung sekitar 3 jam kemudian. Kami sedikit menunggu karena harus menanti pihak keluarga dekat dari Pale Zaki datang. Tidak ada yang menyangka jika pamanku itu akan meninggal. Bahkan sebelum genap 7 hari meninggalnya kakekku, maka pada malam harinya acara tahlilan almarhum kakek dan almarhum pamanku dilaksanakan secara bersamaan, setidaknya hingga esok. Mending sampean pulang aja, bawa sial sampean di sini. Terdengar suara keributan di halaman depan setelah acara tahlilan usai. Itu adalah suara dari Pale Yadi dan Pade Bambang. Apa maksudmu, ha? Adik kita itu lagi berduka dan kamu suruh aku pulang. Jangan jadikan kebencianmu untuk menghalangiku menemani Lastri di saat-saat seperti ini. Yadi, segitu dangkalnya otak kamu ya. Di saat seperti ini masih ribut perkara warisan. Itu kita urus nanti. Semua bakal aku selesaikan. Selesaikan? Bilang saja kalau kamu mau habiskan, ya kan? Pade hendak membalas, tapi keburu dihentikan dengan bentakan dari Pale Wawan. Cukup, sudah cukup. Baru kali ini Pale Wawan bertindak setegas ini. Kalian itu sudah tua-tua, harusnya sama-sama mikir. Yang kalian ributkan itu aja. Adik kiper kalian ini baru saja meninggal, dan kalian masih meributkan hal yang sama. Kalau mau gelut, silakan. Kalian lanjutkan di tempat lain. Aku tidak peduli. Jika sampai ada yang mati di antara kalian, mati semua juga lebih baik daripada bikin gaduh terus di sini. Biar besok sekalian ditalilkan juga. Perkataan dari Pale Wawan membuat mereka berdua menghentikan pertikaian itu. Setidaknya untuk saat ini ketegangan di antara kakak beradik itu bisa mereda. Aku salut pada keberanian dan ketegasan Pale Wawan. Dia yang penyabar dan periang ternyata juga bisa setegas itu. Sampean hebat, Lek. Gak nyangka aku sampean bisa seperti tadi, ujarku beberapa saat setelahnya. Aku dan Pale Wawan duduk santai di depan rumah Bule Lastri sambil menikmati kopi hitam. Sudahlah, gak usah dibahas lagi. Ya moga-moga aja pademu itu cepat-cepat ngasih apa yang seharusnya menjadi bagian adik-adiknya, katanya lagi. Aku menghisap rokok dalam-dalam, kemudian mengembuskannya melalui hidung. Bukan sampean juga dapat bagian dari kakek? Ya, tapi bagianku ndak seluas anak-anak kandungnya. 10% untukku, Mas Bambang dan Mas Yadi masing-masing 25%, sedangkan almarhum ibumu dan Bule Lastri masing-masing 15%. 10%-nya lagi untuk disodakohkan. Tapi hampir semua sawah kakekmu sudah habis dijual tanpa kami tahu. Ya aku sadar diri kalau aku cuma ponakan yang diangkat jadi anak. Dapat bagian paling kecil bukan masalah. Tapi bagaimana dengan yang lain? Tanah milik kakekmu itu cuma tinggal 1 tempat dari total 3 tempat. Yang 2 sudah dijual sama pademu dan entah kemana uangnya. Yang tersisa sekarang tinggal yang paling luas, hampir 1 hektar. Mungkin karena belum laku aja. Kalau terjual bisa dapat 2 miliar pademu itu. Loh, terus gimana Pale? Masa kita mau diem aja? Biarin semua harta kakek dihabisin sama Pade. Apalagi katanya surat tanah dipegang Pade, ya kan? Tanyaku. Ya kalau masalah itu Pale dan bulekmu sudah pernah ngomong sama kakek kamu. Tapi kakekmu itu kayaknya percaya banget sama anak sulungnya itu. Dan minta sama anaknya yang lain untuk diam dan mempercayakan sama kakak tertua. Ya aku gak banyak komentar. Soalnya aku sadar diri. Aku ini siapa? Lek Wawan menyandarkan punggungnya di dinding. Ia tampak mulai mengantuk dan beberapa kali menguap. Oh ya, istrimu itu sebenarnya kenapa? Kalian bertengkar, ha? Gak mungkin istrimu balik ke panti asuhan. Kalau gak ada masalah di antara kalian, tanya Pale Wawan. Aku tidak langsung menjawab. Tempo hari, saat beberapa orang menanyakan perihal keberadaan istriku, aku bilang jika istriku sedang rindu pada orang-orang di panti asuhan. Aku malu jika harus mengakui bahwa istriku telah berselingkuh dan tidur dengan pria lain demi mencicil hutangku. Tidak. Istriku itu tidak mencicil hutangku, tapi kekasih gelapnya lah yang terpaksa membayar karena dibawa ancaman Bang Edo. Aku harus jawab apa? Mungkin lebih baik aku jujur. Di antara yang lain, Pak Lewawan lah yang paling dekat denganku. Kucondongkan tubuhku ke depan, mendekat padanya sambil berbicara pelan. Lek,
Aku mau cerita yang sebenarnya. Tapi aku minta tolong, jangan cerita sama yang lain dulu. Aku malu, Lek. Ya wes, cerita saja. Memang ada apa di antara kalian berdua? Jangan-jangan kamu selingkuh ya? Makanya si Niken pulang ke panti asuhan. Tanya Palewawan sambil menatapku dengan tatapan tak enak. Lek, aku terlilit hutang karena judi. Astaga, Deki. Kamu itu sejak kapan kenal dengan judi? Alah, jangan-jangan motor kamu nggak pernah kelihatan karena kamu jual juga ya? Makanya kamu kemana-mana jalan kaki ya? Aku mengangguk pelan. Ya ampun, Deki. Memangnya berapa hutangmu? 25 juta, Lek. Aku hutang sama preman. Dan ternyata istriku mencicil dan pergi setelahnya. Jadi, istrimu itu pergi karena dia nggak mau terus-terusan terbebani dengan hutangmu, iya? Niken selingkuh di kamarku dengan laki-laki lain, Lek. Preman yang menghutangiku datang dan mendapati istriku sedang begituan. Bahkan sampai divideokan. Mereka berdua langsung digerebek dan diancam akan disebarkan videonya sama mereka. Akhirnya, selingkuhannya itu bayarin hutangku ke Bang Edo. Waktu itu aku pergi berminggu-minggu. Sampai akhirnya aku ketemu dengan Bang Edo di jalan dan dia menunjukkan video asusila. Pas aku pulang ternyata istriku udah gak ada di rumah. Dia pergi dengan laki-laki itu. Ya bisa aja. Mungkin itu video editan. Coba sini, aku lihat. Gak ada, Pale. Aku kan udah gak punya HP. Sudah dijual. Video itu asli. Ada di HP-nya Bang Edo. Palewawan mendengus pelan, ia tampak kecewa. Padahal mau lihat asli atau enggaknya. Pale jangan aneh-aneh. Sampean jangan lihat badan istriku. Alah, wong preman itu aja udah lihat kok. Aku tuh gak mikir gitu. Cuma pengen mastiin aja. Ya sudah, kalau memang katamu asli, terus sekarang gimana? Apa kamu mau cari istrimu itu? Kalau ketemu nanti mau diapakan? Mau dicerai? Gak tahu, Lek. Aku bingung. Aku benci, tapi masih cinta. Tapi kalau ingat video itu, aku jijik. Istri kayak gitu yang mending dibuang aja. Cari lagi nanti. Ya wis, aku mau tidur dulu. Udah ngantuk. Kamu yang sabar ya. Istri kayak gitu gak layak kamu pikirkan. Beberapa detik kemudian, ia pun pamit untuk pulang ke rumahnya karena sudah tak kuat menahan kantuk. Ia memang tinggal seorang diri karena sejak perceraian dengan istrinya 6 tahun lalu, ia tak juga mendapatkan pengganti. Sepertinya, ia masih cinta pada mantan istrinya itu dulu. Mereka bercerai saat pernikahan mereka belum genap 1 tahun dan belum memiliki anak. Istrinya masih muda dan sangat cantik. Bahkan aku saja naksir saat Wawan pertama kali memperkenalkan perempuan itu pada kakek dan saudara yang lain. Namanya Esti. Perempuan berambut panjang, kulitnya putih dengan lesung pipi di kedua sisi membuat kecantikannya semakin memikat. Usianya bahkan setahun lebih muda daripadaku. Meskipun lebih muda, tetap saja aku harus memanggilnya dengan sebutan bule. Karena sering melihatnya hanya mengenakan handuk ketika menjemur pakaian setelah mencuci baju, membuatku tak kuat. Aku pun memutuskan untuk segera mencari pasangan untuk kunikahi. Setelah 3 bulan mencari, aku pun berkenalan dengan seorang gadis cantik yang menjadi kasir sebuah minimarket. Ya, Dylan Niken. Gadis cantik bertubuh mungil, kulitnya putih bersih, juga dengan lesung pipit di kedua sisi, sama seperti bule Esti. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Hampir setiap hari, aku belanja di minimarket tersebut hanya demi bisa berjumpa dengan gadis pujaan hati. Berawal dari ngobrol biasa, berujung bertukar nomor handphone, hingga akhirnya kami membuat janji untuk bertemu. Aku melihat sinyal lampu hijau dari tatapan matanya. Tanpa menunggu terlalu lama, aku pun mengutarakan perasaanku di sebuah taman yang biasa kami jadikan tempat untuk bertemu. Seperti dugaanku, Niken langsung menerima cintaku di hari itu. Kami pun resmi berpacaran dan beberapa bulan setelahnya, aku datang ke panti asuhan tempat dia dibesarkan. Ya, Niken adalah anak yang ditemukan di depan panti asuhan saat masih bayi dulu. Setelah melewati beberapa prosedur yang cukup melelahkan, aku pun berhasil meminang gadis yang sangat kucintai selang 3 bulan semenjak awal perkenalan kami.
Seperti pernikahan pada umumnya, malam-malam kami lalui dengan berjuta keindahan, tapi benar kata orang, pernikahan tidak selalu indah dan yang merusak adalah aku. Aku tergoda untuk bermain judi karena diajak oleh teman. Awalnya coba-coba dan aku menang banyak, besoknya coba lagi dan menang lebih banyak. Akhirnya aku kecanduan. Kemenangan itu selalu kuingat, tapi kekalahan seolah tak pernah kuanggap. Hingga pada akhirnya aku kalah telak. Motorku jual semua untuk modal di meja judi, tapi kemenangan tak juga ku dapat. Di saat aku sudah tidak punya uang lagi, seorang teman memperkenalkanku pada seorang preman yang bernama Bang Edo. Reputasiku di mata teman-teman cukup baik. Bila aku meminjam, maka aku akan mengembalikan sesuai perjanjian. Tapi saat itu, aku tak bisa menepatinya pada Bang Edo. Aku tidak menyangka jika kehidupanku akan semakin buruk lagi setelahnya. Uang hasil meminjam dari Bang Edo sebanyak 20 juta habis tak bersisa dalam 2 hari saja. Bahkan di saat yang hampir bersamaan, aku juga kehilangan pekerjaan karena kinerjaku yang menurun drastis. Istriku sampai harus bekerja di sebuah warung demi menutupi biaya hidup kami sehari-hari. Niken sering kutinggalkan sendiri selama berminggu-minggu di rumah karena aku harus menyelamatkan diri dari Bang Edo dan juga teman-temannya. Meskipun aku tak yakin dia akan menghabisiku, tapi aku takut jika aku sampai dibuat tak bisa berjalan karena dihajar olehnya dan juga kawan-kawannya. Aku berlari dan terus berlari sambil mencari pinjaman untuk mencoba berjudi di tempat lain dengan modal kecil-kecilan. Aku berharap paling tidak jika menang nanti aku bisa mencicil hutang pada Bang Edo. Betapa bodohnya aku yang tidak belajar dari pengalaman. Aku kalah lagi dan harus menanggung hutang baru sebanyak 1,5 juta. Aku menyesal saat sudah tak punya apa-apa lagi, dan akhirnya aku memutuskan pulang setelah berminggu-minggu tak merasakan kasur empuk dan pelukan hangat istriku. Tapi sore itu aku bertemu dengan Bang Edo. Aku dihajar fisik dengan tangannya, juga dihajar batin oleh video tak senonoh istriku yang dipertontonkan dari dalam ponselnya. Mengingat itu semua membuat hatiku bagai teriris pedih tak terkira. Mungkin ada baiknya jika aku tidur saja. Segeralah aku beranjak ke dalam rumah bule Lastri, mengambil bantal yang ada di sofa dan membawanya ke teras depan. Aku memilih tidur di luar saja malam ini. Setidaknya hawa yang sejuk bisa membuat hatiku sedikit tenang. Sambil menatap cicak-cicak yang berlarian menangkap laron di langit-langit, aku pun mulai merasakan kantuk di pelupuk mata. Perlahan pandanganku memudar hingga akhirnya aku terlelap. Sejak malam itu hingga malam ketujuh pasca meninggalnya Pale Zaki, aku selalu tidur di teras depan rumah bule Lastri. Jika sedang banyak nyamuk, aku cukup mengoleskan krim anti nyamuk di beberapa bagian tubuhku. Setelah malam ketujuh, Pade Bambang dan keluarganya memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Mereka berpamitan pada kami semua kecuali Pak Leyadi karena dia memilih pergi ke pos kamling saat mengetahui kakak tertuanya hendak berpamitan. Lastri, aku pulang dulu ya. Pamit padeku pada adiknya. Iya mas, kenapa nggak nunggu besok aja? Rumah sampean kan jauh, udah malam lagi. Baru jam 9. Justru kalau malam lebih cepat nyampenya, 1 jam paling juga sampai. Setelah berpamitan, mereka pun melaju dengan mobil menuju rumah yang sudah lebih 10 hari ditinggalkan. Toko sembako miliknya juga pasti tutup selama Pade di sini. Malam ini, aku tidur di rumah almarhum kakek sendirian. Besok, aku akan pergi ke rumah mengambil pakaian yang ada di sana. Untuk sementara waktu, aku tak mau tinggal di sana. Terlalu menyakitkan jika ingat itu semua, jika ingat pada apa yang istriku perbuat.
Aku harus cepat tidur supaya besok bisa pagi-pagi sekali pergi ke rumah. Aku malas kalau sampai bertemu dengan tetangga dan harus menjawab pertanyaan tentang istriku. Kurebahkan tubuh ke atas kasur, tak menunggu waktu lama, aku pun terlelap. Dok, 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 dok. Terdengar suara gebrakan di pintu depan rumah, disertai teriakan yang memanggil-manggil namaku. Itu adalah suara dari Bule Lastri. Aku duduk sejenak, mengerjapkan mata sambil mengumpulkan kesadaran. Kulirik jam di dinding kamar. Ternyata pukul 2:30 dini hari. Ada apa? Bule membangunkanku jam segini. Kuturunkan kedua kakiku di lantai keramik putih yang dingin. Kubuka pintu kamar, lalu melangkah cepat seiring gebrakan yang semakin kencang seolah tak sabar menunggu. Ada apa sih, Bule? Heboh banget malam-malam begini, tanyaku setelah pintu terbuka dengan suara serak. Pala ibu jatuh di depan pintu kamarnya. Dia melotot-melotot, mirip sama almarhum Pak Zaki. Ayo, cepetan ke sana. Aku pun berjalan cepat mendahului langkah kaki buleku itu. Benar saja, saat aku masuk rumah Pak Leadi, pamanku itu tampak melotot dengan posisi tergeletak di lantai, tubuhnya kejang. Karena hanya ada satu laki-laki di situ, yaitu aku. Akhirnya aku meminta kedua bibiku untuk membantu menggotong tubuh Pale ke dalam kamar. Ayo kita gotong dulu ke kamar bule. Kali ini aku merasa kesulitan karena tubuh pamanku yang satu ini terbilang gemuk, dan lagi dia seperti memberontak ketika kami memindahkannya. Tapi untung saja itu tak berlangsung lama. Setelahnya Pak Le tak sadarkan diri. Awalnya gimana, Bule? Hah? Kok bisa kayak gini? Tanyaku pada bule Sarah yang masih tampak berlinang air mata. Tadi ada suara di atas atap, seperti suara ledakan. Pas waktu itu Pak Lemo lagi di kamar mandi. Pas aku buka pintu ternyata dia sudah pingsan di depan kamar mandi. Entah apa kepleset atau enggak, tapi kakinya basah. Pas lagi pingsan tiba-tiba matanya melotot terus kejang-kejang. Terang bule Sarah panjang lebar. Aku terdiam. Kejadian ini sama persis dengan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Aku tak boleh membiarkan apa yang aku takutkan terulang kembali. Ya, ini harus dicegah. Aku segera berlari keluar menuju rumah Palewawan. Pintu kayu itu keketuk sembari memanggil namanya berulang, tapi tak ada sautan. Apakah senyak itu dia tidur? Tak biasanya dia sulit untuk dibangunkan. Tapi tunggu. Bau apa ini? Seperti bau kemenyan dan dupa. Siapa yang membakarnya malam-malam begini? Aku bertanya dalam hati. Sekali lagi ku ketuk pintu itu, terdengar suara deman dari dalam, dan beberapa detik kemudian pintu terbuka. Bau kemenyan itu semakin kencang tercium saat itu. Bau apa ini, Lek? Tanyaku padanya. Wah, bau kemenyan. Tadi aku dengar ada suara-suara aneh sekitaran sini. Ya, jadi aku bakar aja kemenyan yang dikasih sama Mbak Dewer buat tolak bala. Ada apa kamu ketok-ketok pintu malam-malam begini, Deki? Itu, Lek Yadi kejang-kejang sambil melotot, mirip seperti almarhum Lek Zaki. Ayo, Lek, kita ke sana, ajakku sambil menarik tangannya. Astaga, berarti suara tadi itu dari sana. Yaudah, ayo. Kami berdua pun berjalan cepat ke rumah Pak Leadi. Baru beberapa langkah Pak Lewawan berbalik. Deki, aku balik dulu. Mau ambil kemenyan untuk dibakar di situ juga. Barangkali bisa menetralisir gangguan gaib. Tunggu, aku mengangguk. Ya wis, Lek. Malam itu, kemenyan yang ukurannya kecil itu pun dibakar di dalam kamar Pak Le dengan menggunakan kulit kelapa yang kebetulan ada di tempat sampah belakang rumah. Meski agak basah, tapi akhirnya dapat dinyalakan setelah dihangatkan dulu di atas kompor. Sambil sesekali meniup sabut kelapa yang terbakar itu, tampak Pak Lewawan merapal sebuah bacaan atau mantra dalam bahasa Jawa bercampur dengan bahasa lain yang tidak aku mengerti. Dia memintaku untuk mengambilkan segelas air dan sendok. Bagian sabut kelapa dan kemenyan yang sudah menjadi abu diambil menggunakan sendok, lalu dimasukkan ke dalam segelas air. Kemudian air itu dipakai untuk membasuh wajah, rambut, kaki, perut, dan tangan. Tak berselang lama, hanya sekitar 5 menit, Pak Le Yadi pun tersadar meski badannya masih lemah. Ya ampun, mas, akhirnya sampean sadar juga, alhamdulillah, ujar istrinya sambil merangkul tubuh Leadi.
Dadaku sesak, badanku juga terasa panas. Pas aku setengah sadar tadi, aku ngeliat Mas Bambang diri depan kamar. Dia pakai baju hitam, belangkon hitam, tapi ada yang aneh dari wajahnya, ujar Pak Lea dilirik. Loh, apanya yang aneh, Le? Tanyaku. Mukanya seperti pecah-pecah, matanya seperti ular. Jangan-jangan kecurigaanku selama ini benar. Astagfirullah. Masa iya yang ngelakuin ini Mas Bambang? Masa iya DTK? Bule Lastri yang tadinya berdiri kini terduduk lemas di kursi kayu rumah itu, raut wajahnya menampakkan rasa ragu dan tak percaya. Sedangkan Pak Lewawan, ia nampak tersenyum sebelum akhirnya berkata, ini bisa jadi petunjuk. Biar aku bantu urus ini. Kamu mau bawa Mbak Dewa itu lagi, Wan? Oh, dia aja nggak bisa nyembuhin suamiku, protes Bule Lastri ragu. Ya barangkali aja sekarang bisa. Buktinya ini habis dibakarin menyan langsung sadar Mas Yadinya, Mbak. Kan gak ada salahnya dicoba. Ya wes, dicoba aja, Wan. Barangkali bisa nyembuhin suamiku, jawab Bule Sara. Keesokan harinya, dengan menggunakan sepeda motor, Pak Lewawan berangkat untuk menjemput Mbak Dewor di kediamannya yang terletak di desa yang cukup jauh dari desaku. Sedangkan yang lain memilih menunggu di rumah. Kulihat Bule Lastri termenung di ruang tamunya, tampak mengeluarkan air mata. Entah apa yang difikirkannya, mungkin dia teringat akan almarhum suaminya. Aku pun menghampirinya yang duduk sendirian, bermaksud untuk menghibur. Bule, kok bengong aja? Udah, sampean yang ikhlas sama kepergian Pak Le. Jangan terus-terusan diratapi. Dia menoleh ke arahku sejenak, lalu kembali menunduk sembari menyeka air matanya dengan lengan kanan. Apa iya pelakunya Mas Bambang? Apa iya ademu sejahat itu sama saudaranya sendiri? Wah, maaf Bule, aku gak mau nuduh. Tapi kalau ngelihat dari keserakahannya selama ini sih, aku rasa bukan hal yang mustahil Pak Ade menghalalkan segala cara demi bisa menguasai semua harta peninggalan kakek. Apalagi masih ada satu bidang tanah lagi yang belum dijual, dan itu yang paling luas, paling gede duitnya. Bule menyandarkan punggungnya di sofa, matanya menerawang memandang langit-langit di ruang tamu. Dulu, waktu kami kecil, semuanya hidup rukun. Bahkan Pademu itu sayang dan perhatian banget sama adik-adiknya. Pas dia sudah nikah juga awalnya baik-baik. Sampai pada akhirnya, Pademu itu ngejual salah satu tanah punya kakekmu, dan uangnya dihabiskan sendiri. Semenjak itulah hubungan kami jadi renggang, terutama antara Pademu sama Pak Leyadi. Ya, begitulah Bule. Kadang setelah menikah orang bisa aja berubah. Mungkin ini akibat pengaruh dari istrinya, sampai akhirnya Padi jadi jahat. Dia udah gak peduli sama yang namanya saudara. Yang ada di matanya cuma uang, uang, dan uang. Sahutku berapi-api. Ya, aku memang bukan orang baik-baik. Aku suka mabuk dan berjudi. Namun setidaknya aku bukanlah penjahat yang rela menukar harta dengan nyawa, yang rela menyakiti bahkan mencelakai orang-orang terdekatnya. Kalau memang benar semua ini ulah Pademu, sampai mati Bule gak bakalan bisa memaafkan semua ini. Sekarang aku menghadap ke arah barat, menghadap ke arah kiblat. Aku bersumpah, siapapun yang menyebabkan suamiku mati dan Mas Yadi seperti ini, aku bersumpah semoga nanti pelakunya mati ditabrak mobil. Amin. Aku mengaminkan doa yang diucapkannya, berharap agar itu benar-benar terjadi. Yowes, aku mau nyuci bajuku dulu. Nanti kalau Pale datang, panggil aku ya Bule. Iya. Aku pun beranjak pergi, hendak mencuci pakaian kotor yang menumpuk. Setelahnya, aku pun menjemur semuanya sendiri. Andaikan saja istriku tidak kabur dengan orang lain, aku tak perlu mencuci sendiri begini. Entah apa yang akan aku lakukan nanti jika bertemu dengan istriku dan selingkuhannya itu. Setelah semuanya selesai, aku pun membuat kopi dan menikmatinya sembari menghisap rokok kretek di ruang tamu rumah kakekku, menunggu Pak Lewawan dan Mbah Dewor datang. Namun aneh, sampai berjam-jam bahkan hingga sore menjelang, mereka tak juga datang. Tak lama kemudian, terdengar suara drum motor yang sangat ku kenal. Itu motor Pak Leyadi yang dikendarai Pak Lewawan. Akan tetapi, kenapa ia datang sendiri? Kemana Mbak Dewor? Loh, kok nggak sama Mbak Dewor, Le? Tanyaku saat ia baru saja mematikan mesin motornya.
kok sampean sampai jam segini? Dah, ikut ke dalam. Nanti aku ceritakan sesuatu. Aku yang penasaran pun mengikuti langkahnya. Di kursi ruang tamu rumah Palyadi, aku, Bule Sarah, Bule Lastri, dan Palewawan berkumpul setelah mereka semua aku panggil kecuali Pak Leyadi. Penyakit yang dialami Mas Yadi itu sama seperti yang dialami Mas Jaki, Mbak. Penyakit itu sulit untuk disembuhkan. Cuma ada satu cara untuk menghentikan ini semua, yaitu Palewawan di sini menjeda kalimatnya dan menarik nafasnya dalam-dalam. Yang lain menunggu kalimat selanjutnya, yaitu dengan menghabisi pelaku utama yang mengirimkan santet itu. Sejenak, suasana menjadi hening. Semuanya sedang larut dengan pikirannya masing-masing. Gimana kalau ternyata pelakunya adalah Pade? Apa iya kita harus menyantet balik? Aku membuka suara, menyuarakan apa yang ada di dalam pikiranku. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang benar Pademu itu pelakunya, apakah adik-adiknya setuju untuk membalaskan semua ini? Palewawan menatap satu persatu orang yang ada di ruang tamu. Hening sejenak sebelum Bule Lastri yang awalnya tampak ragu akhirnya buka suara. Tidak semuanya harus dibalas dengan hal yang sama, Wan. Kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan pula. Kalau memang pelakunya adalah Mas Bambang, pasti dia akan mendapatkan balasannya sendiri, Wan. Kalau aku nggak setuju, Lastri. Aku nggak mau kehilangan suami dan membiarkan keparat itu hidup. Aku nggak peduli jika ini dosa. Aku merasa lebih berdosa kalau membiarkan keparat itu hidup sedangkan yang lainnya mati. Memangnya kamu mau nyusul suami kamu? Hah? Bule Sarah berkata dengan wajah merah padam, sorot matanya menampakkan rasa dendam yang mendalam. Dia mungkin tega sama iparnya, tapi dia nggak mungkin tega sama adiknya sendiri. Bule Lastri menjawab dengan ragu. Gak mungkin katamu. Kamu gak lihat itu suamiku, Lastri? Mas Yadi itu adik kandungnya sendiri. Dan Mas Bambang tega ngirimin santet itu, berharap adiknya mati supaya bisa nguasain harta warisan tanpa dibagi-bagi. Kalau terus dibiarkan, bukan cuma suamimu dan suamiku saja, bahkan kita semua dan anak-anak kita bakalan jadi korban keganasannya. Keganasan Mas Bambang. Kamu mau itu terjadi? Bule Sarah berkata dengan nada tinggi seolah gemas dengan sikap lembek adik dari suaminya itu. Anak-anak kita, Bule Lastri terenyak, terpaku sejenak lalu menggeleng pelan. Aku gak mau anak-anakku jadi korban selanjutnya. Baik, kalau begitu artinya kalian setuju? Tanya Palewawan. Kami mengangguk bergantian. Ya sudah, berarti tinggal Mas Yadi yang belum kasih jawaban. Nanti kalau aku setuju. Palyadi tiba-tiba memotong kalimat dari Lewawan. Kami semua berdiri ke arah pintu kamar. Tampak Leyadi mendekat dengan cara mengesot. Aku setuju dengan usulan itu. Aku nggak sudi punya kakak seperti dia. Lebih baik dia mati saja. Setelah berkata seperti itu, Palyadi tiba-tiba saja terbatuk dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Kami yang panik segera membawanya ke kamar lalu membersihkan darah yang membasahi dagunya. Cepat lakukan, Wan. Cepat. Aku ngerasa hampir gak kuat. Cepat habisi dia supaya aku bisa sembuh. Baik, Mas. Aku laksanakan malam ini. Semua bakalan aku tuntaskan. Kalau begitu aku pamit. Palewawan pun berpamitan dan pergi. Dia pasti menuju ke rumah Mbak Dewar. Aku ingin ikut, tapi dia tidak memperbolehkanku. Padahal aku ingin melihat bagaimana ritual itu dilakukan. Malam pun tiba. Kulirik jam di dinding. Waktu menunjukkan pukul 11 malam dan Palewawan tak kunjung datang. Tak lama kemudian, terdengar Bule Sarah menggedor-gedor pintu sambil memanggil namaku beberapa kali. Pikiranku tak enak. Aku takut terjadi sesuatu dengan Palyadi. Segera aku berjalan ke arah depan dan membukakan pintu. Kenapa, Bule? Palyadi kabur lagi? Hah? Tanyaku khawatir. Bule Sarah tersenyum senang. Dia tampak puas, membuat aku mengernyitkan dahi karena bingung. Pademu sudah kena batunya. Maksudnya apa? Barusan budemu tuh nelpon sambil nangis-nangis. Dia bilang lagi ada di rumah sakit karena suami dan dua anaknya tiba-tiba masuk rumah sakit. Mereka semua kena muntaber. Malah nih ya, pademu itu bukan cuma muntaber biasa, tapi muntaber darah.
Ia dari depan dan belakang ngeluarin darah. Bule Sarah berkata dengan ekspresi sangat puas. Hah, secepat itu ya? Berarti Lewawan benar-benar ngelakuin tugasnya dong. Udah biarin aja, kita nggak usah ke rumah sakit. Bahkan kalau sampai Pade dan anak-anak mati, kita nggak perlu ke sana. Rasain itu, ucapku dengan penuh rasa kemenangan. Santet dibalas dengan santet. Menjelang dini hari, jam di dinding menunjukkan pukul 2 lebih beberapa menit saat aku mendengar suara deru motor berhenti di depan rumah. Kami semua yang berada di situ menyambut kedatangannya bagaikan menyambut seorang pahlawan. Bule Sarah tampak menggebu dikala ia menceritakan tentang kabar Pade dan sepupu-sepupuku yang sedang dirawat di rumah sakit. Modiar itu si Bambang sama anak-anaknya, taruhan sudah masuk rumah sakit mereka. Puas aku dengernya. Kok nggak sekalian istrinya ya kamu bikin masuk rumah sakit juga biar kapok? Ya kah? Waduh, cepet juga ya efeknya. Hebat juga itu Mbak Dewar, jawab Pak Lewawan terkejut. Aku nggak nyangka kalau bakalan secepat itu efeknya. Nah ya ituan, kenapa nggak sekalian sih istrinya juga kamu santet? Dia pasti biang keroknya itu. Mbak kesel banget loh sama orang itu. Udah bikin suamiku sakit kayak begitu. Sabar dulu Mbak. Justru kalau dibikin begini malah bikin hati Mbak Tuti lebih tersiksa. Saat lihat suami dan anak-anaknya tidak berdaya seperti itu. Kalau yang 3 orang itu sudah mati, baru giliran Mbak Tuti, saut Pak Lewawan sembari menyulut rokok kretek di bibirnya. Malam itu, hanya kami bertiga yang tampak antusias kecuali Bule Lastri. Dia hanya diam, tanpa bicara sepatah kata pun, matanya menerawang jauh menatap ke area persawahan yang ada di seberang jalan. Bule Sarah yang juga menyadari ekspresi iparnya itu pun bertanya, "Kamu kenapa sih? Kok ngelamun terus, Lastri?" "Mbak, apa yang kita lakuin ini benar yo? Aku kok ngerasa kalau ini semua salah yo. Gak bener yang sudah kita lakukan ini." "Hah, wes lah Lastri. Dia itu yang mulai duluan, bukan kita. Kamu itu jangan lemah gitu loh. Kalau kita diem, yang ada kita semua yang mati. Dan semua harta warisan mereka yang menikmati." Sergap Bule Sarah dengan nada kesal. "Ya udah Wan, kamu mending istirahat aja dulu. Kamu pasti capek warawiri seharian ke rumahnya Mbak Dewar. Aku mau bangunin suamiku dulu. Mau kasih tahu dia kabar bahagia ini." "Ya, aku ngantuk banget." "Oh iya, hampir kelupaan ini." Pak Lewawan mengeluarkan sebuah botol air mineral yang berisi cairan berwarna coklat kehijauan. "Loh, apa itu, Lek? Air lumut tah?" tanyaku. "Ngawur, ini itu ramuan penangkal dari Mbak Dewar. Meskipun Pak Demo ada di rumah sakit, bisa aja dia nyuruh dukunnya buat ngirimin santet balasan ke kita. Makanya kita semua harus minum ini buat menetralisir kalau sampai ada santet susulan," terang Pak Lewawan sambil memberikannya padaku. "Kalian semua harus minum. Gak usah sisakan buat aku. Aku sudah minum ramuan seperti itu tadi di rumah Mbak Dewar," tambahnya. Kemudian ia berlalu pergi dan masuk ke rumahnya. Aku pun langsung meminum ramuan itu dengan menenggaknya langsung dari botol karena ternyata rasanya pahit dan aku tak suka. Hanya 1 teguk saja aku meminumnya. Setelahnya, ku berikan botol tersebut kepada Bule Sarah agar yang lainnya juga minum nanti. Setelah itu, aku juga memutuskan untuk tidur karena sangat mengantuk. Beberapa menit setelah merebahkan tubuh, aku pun langsung terlelap. Tok tok tok, tok tok tok. "Deki, tolong Deki." Lagi-lagi aku terbangun karena seseorang berteriak memanggil-manggil namaku. Gak bisa sebentar aja apa aku tidur. Ku tatap jam di dinding, masih pukul 3. Itu artinya masih belum 1 jam aku tidur. Ada apa lagi nih? Aku pun keluar dari kamar menuju pintu depan dan membukanya. Tampak Bule Lastri berdiri sambil memegangi perutnya. "Ada apa Bule?" "Itu Deki, semuanya pada muntah-muntah. Pak Leyadi malah nggak sadar habis muntah-muntah. Bule Sarah, aku, Danu, juga Lucy, semuanya muntah-muntah, sakit perut." Apa jangan-jangan aku segera berlari ke rumah Pak Lewawan? Semoga saja ini bukanlah hal yang aku takutkan. Semoga saja ini bukanlah santet susulan. Sesampainya di depan pintu rumah Pak Lewawan, ku ketuk pintu cukup keras. Dari luar ku dengar Pak Lewawan juga sedang muntah-muntah di dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah semuanya sudah minum ramuan itu?
Apakah ramuan itu tidak mempan? Le, Lewawan, tok tok tok. Panggilku berkali-kali sambil tetap mengetuk pintu. Setelah menunggu sekitar 1 menit, pintu akhirnya terbuka. Wawan tampak memegangi perut sambil meringis kesakitan. Wajahnya memerah, tampak juga ia mengeluarkan air mata. Sampai sakit perut juga? Muntah-muntah juga? Tanya aku panik. Wawan mengangguk tanpa menjawab. Dia menunduk dan kembali hendak muntah, tapi tak ada yang keluar dari mulutnya kecuali keringat yang membasahi keningnya. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa semua mengalami hal yang sama? Sambil tetap memegangi perut dengan posisi berjongkok, Pak Lewawan mendongak ke arahku. Ia menatapku heran. Kamu sakit juga nggak? Ya, cuma agak mules saja perutnya, sama tenggorokanku agak panas. Tapi nggak seberapa sakit. Sebenarnya ada apa sih ini, Le? Santet susulan. Dan sepertinya ini lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan setelah minum ramuan penangkal itu kita masih kena. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Andi Klevinka. Aduh, disantet datang silih berganti setelah kematian kakeknya. Dan bagaimana di sini jatuh banyak korban ya. Bagaimana Lek Zaki sudah meninggal, Leadi juga sudah terserang, dan satu keluarga muntah-muntah semua nih. Muntahnya bahkan parah ya. Dan ternyata nun jauh di sana Pak De Bambang si sulung yang menurutnya tukang keruk harta itu juga mengalami muntaber, tapi dia darah malah, dan juga kedua anaknya. Waduh, makin seru aja di sini. Dan kira-kira siapa ya? Apakah benar Pak De Bambang adalah penyebab dari semuanya, atau ada orang lain? Apakah itu di dalamnya atau di luarnya? Waduh, pokoknya makin seru aja. Keren banget ini ya kisah dari Mas Andi Klevinka. Dan sekali lagi warisan. Waduh, warisan selalu ya. Banyak sekali kisah tentang pembagian waris yang akhirnya menimbulkan seperti ini. Dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti itu ya. Jadi warisan atau apapun peninggalan orang tua itu semoga menjadi berkah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Mas Andik atas kisahnya luar biasa. Dan besok teman-teman part ketiga, part pamungkas, jangan sampai ketinggalan. Siapakah sebenarnya pelaku dari semuanya? Besok di part ketiga akan terkuak semuanya. Tapi pasti teman-teman udah tahu nih, udah bisa nebak ke arah mana nih ya si pelaku itu. Tapi yang pasti besok di part ketiga akan terungkap semuanya. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe channel Lilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.